Salam, jumpa lagi dalam renungan hari ini. Kita bersyukur setiap kali ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Kami mohon supaya Roh Kudus terangi hati kami, berikan sukacita supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 1 ayat 4. Tema renungan kita, hidup dalam tujuan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Apakah saudara menyadari atau mengetahui apa tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara? Banyak orang di dunia ini berjuang untuk sukses. Apa ukurannya? Dunia sering mengukurnya dengan kekayaan, kemakmuran, kepintaran, kemenangan, kebahagiaan, karena memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan. Sebagian orang menilai kesuksesan dari pencapaian berbagai-bagai prestasi yang mengagumkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Jadi, sukses menurut dunia adalah menjadi apapun yang Anda inginkan, melakukan apapun yang Anda inginkan. Sukses identik dengan pencapaian, prestasi, kekayaan, popularitas, jabatan, dan status sosial. Tapi, benarkah itu yang disebut sebagai sukses yang sejati? Benarkah ketika orang sudah mendapatkan semua itu, maka dia sudah pasti memiliki tujuan di dalam hidupnya? Seorang tokoh kepemimpinan namanya John C. Maxwell berpendapat bahwa kesuksesan adalah mengetahui tujuan hidup Anda, bertumbuh untuk mencapai potensi maksimum Anda, dan menebarkan benih yang menguntungkan orang lain. Itu menurut Maxwell. Ternyata banyak orang yang tanda kutip sukses, tetapi akhir hidupnya tragis. Seorang jutawan Yunani bernama Aristoteles Onassis pernah berkata, uang tidak sama dengan sukses. Banyak orang pada masa kini yang mengalami keletihan emosional, mudah berontak, marah meledak-ledak, apatis, dan destruktif karena kehilangan arah dan tujuan hidup. Bahkan tidak sedikit akhirnya bunuh diri, mengakhiri hidup dengan caranya sendiri karena ternyata dia tidak memiliki tujuan hidup yang sejati. Saudara, apa tujuan hidup kita? Atau untuk apa kita hidup? Firman Tuhan yang kita baca Efesus 1 ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah menetapkan kita. Jadi dimulai dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menetapkan kita menjadi orang yang spesial atau orang yang dikhususkan bagi Allah. Jadi istilah kudus berarti kita dikhususkan bagi Tuhan, menjadi milik Tuhan. Kita terus diperbaharui agar semakin sempurna. Ini adalah hal yang luar biasa. Ternyata tidak ada satupun dari antara kita yang ada di dunia ini hidup ya tanpa alasan. Tuhan mempunyai tujuan bagi kita. Dan melalui kita, ya, Tuhan mau memakai kita untuk dapat menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini. Yeremia, di dalam kitab Yeremia ya, Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Jadi, Tuhan menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan menetapkan Paulus yang menulis surat Efesus ini menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Tapi kemudian Tuhan menetapkan saudara dan saya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi, saudara,
Kalau kita membaca dalam Yesaya 43 ayat 7, di sana disebutkan bahwa Tuhan menciptakan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Dan ketika kita hidup memuliakan Tuhan, maka kita pasti akan berbahagia. Tapi bagaimana kita dapat menemukan tujuan hidup kita? Tujuan hidup sejati dimulai dari percaya dan menerima Yesus sungguh-sungguh di dalam hati. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah ini, dari Dia dan untuk Dia. Oleh Dia dan untuk Dia. Ketika kita sudah hidup dalam Kristus, kita mengikuti pola dan teladannya. Semakin serupa dengan Kristus. Hidup menjadi berkat, memperkenalkan Yesus kepada sekitar, kepada dunia, dan menyatakan kemuliaannya. Maka tidak ada tujuan lain yang lebih mulia daripada kita menjadi serupa dengan Kristus. Inilah panggilan dan tujuan tertinggi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan menciptakan dan memilih kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dengan anugerah-Mu yang besar, supaya kami hidup bagi Tuhan, semakin menyerupai Kristus. Dengan demikian kami bisa memenuhi tujuan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kami untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan rindu melihat kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya melalui kehidupan kami juga ada orang-orang lain yang sungguh-sungguh boleh dipimpin kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan tujuan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.